Silakan Yulianto. Shalom, selamat malam Kak. Selamat malam, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang saya mau tanyakan ini Kak, tentang baptisan. Hmm, Karena sempat ada beberapa waktu yang lalu juga cerita-cerita dan istilahnya baku cerita dengan teman-teman tentang baptisan yang kan saya Protestan Kak. Saya waktu itu istilahnya cerita-cerita dengan teman-teman yang di Pantai Costa dan beberapa teman-teman dari eh, yang lainnya tentang baptisan yang kan mereka yang di argumen yang diberikan bahwa mereka meyakini bahwa ya baptis salam itu adalah baptis yang benar karena yang dia berikan kepada saya itu dia katakan bahwa kalau tidak salah itu di Matius 3 ayat 5 kan dikatakan bahwa siapa yang tidak lahir dari air dan roh itu tidak bisa masuk dalam kerjaan Allah. Sehingga menjadi pertanyaan saya saat ini kan. Jadi terkait dengan baptisan ini, bagaimana untuk menanggapi bahwa yang kita lakukan sekarang ataupun yang dilakukan teman-teman kita di Pantai Costa dan lain-lainnya itu juga tidak salah dan bagi yang kita lakukan juga tidak salah Kak. iya. Saya nggak tahu forma baptisan di Pentakosta itu apa. Ya, saya nggak tahu. Tapi bisa dikatakan lebih baik salah dalam hal metode, kalaupun itu dipandang salah, daripada salah dalam hal forma baptisan. Ya, ada yang membaptiskan di dalam nama. Jadi kok forma baptisannya begini, dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, itu Tuhan Yesus, itu salah. Karena mengatakan Bapa dan Anak dan Roh Kudus adalah Tuhan Yesus, itu salah. Karena di Kisah Rasul ada orang-orang yang dibaptiskan ulang oleh Petrus karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Karena mereka Roh Kudus tidak turun karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi baptisan itu harus di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu bagaimana dengan metode baptisan? Itu kan banyak orang yang memperebutkan harus diselam lah, percik lah, tuang dan segala macam. Kitab Didache sendiri yang adalah kitab tradisinya para rasul dari abad ke-7, dari abad pertama, itu di dalam Didache 7 ya, pasal yang ke-7, itu mengajarkan bahwa baptisan itu bisa diterima dalam 3 cara. Bisa dilakukan dengan selam, bisa dilakukan dengan tuang, bisa dilakukan dengan percik, tapi harus dengan air. Ya, tetapi hanya di dalam satu nama saja, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Begitu. Jadi kita tidak perlu memperdebatkan baptisan-baptisan, caranya baptisan. Karena baptisan itu bisa dilakukan dengan 3 cara itu tadi. Tetapi kalau forma baptisannya salah, ya itu baptisannya harus diulang. Gitu. Jadi baptisan orang Katolik apakah sah? Sah. Baptisan orang karismatik apakah sah? Sah. Baptisan orang Ortodoks apakah sah? Sah. Tetapi harus di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Bukan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Yang meskipun ada gereja tertentu yang akan mengatakan bahwa gak ada gereja tertentu yang tidak menerima baptisan yang sudah kita lakukan. Misalnya ada beberapa gereja Ortodoks, mereka kalau kita mau masuk ke mereka, misalnya orang dari Katolik atau dari Protestan mau bergabung dengan gereja Ortodoks, mereka akan membaptis kita karena bagi mereka baptisan kita itu tidak sah, begitu. Ya itu kan pandangan dan juga prosedur di gereja Ortodoks ya, itu pandangan teologi mereka ya, kita harus hargai itu. Tapi secara umum bahwa baptisan di dalam Didache 7 itu diterima dalam 3 cara. Selam, percik, dan tuang harus dengan air dan juga di dalam forma yang benar, begitu. Ya. Oh ya, terima kasih untuk itu Kak. Satu lagi Kak, ini masih berkaitan dengan baptisan. Istilahnya ini pengalaman saya ambil dari diri saya pribadi. Saya mempunyai kakak dan dia Protestan namun menikah dengan teman di Katolik. Kemudian ketika karena ini saya punya kakak, dia itu ditarik masuk dalam Katolik. Dan pada saat itu dia datang kepada kami bahwa kepada keluarga dia katakan bahwa saya harus dibaptis ulang di Katolik karena beranggapan bahwa baptisan yang saya lakukan di gereja tempat saya sebelum saya mau menikah ini dianggap tidak sah. Itu yang maksudnya. Sebelumnya dari gereja mana? Gereja Toraja Kak, Pantai Protestan. Iya, gereja apa namanya? Biasanya Katolik itu nggak membaptis ulang loh.
Biasanya Hmm, Katolik kalau gereja-gereja yang terdapat di PGI mereka tidak baptis ulang. dia itu dari di Kalimantan Kak. Mungkin Pentakosta ya, gereja Pentakosta ya. Iya Pak, Pentakosta. Iya kalau dari gereja Pentakosta memang dibaptis ulang kalau masuk Katolik. Jadi Iya. dia maksudnya itu Pak, permasalahannya di hal itu bisa dikatakan salah di mananya Kak untuk kenapa Itu dibaptis ulang? di Oh, formanya, tata materinya caranya bukan Kak. caranya, gitu. Oke oke. Siap Kak, terima kasih untuk kedua pertanyaan saya. Shalom. Oke, shalom. Iya, setahu saya gereja Katolik itu, setahu saya ya, koreksi saya kalau saya salah. Kalau dari gereja-gereja PGI dia tidak baptis lagi, ya, karena forma baptisannya dia nggak diterima gitu. Tapi kalau ortodoks setahu saya dia memang tidak menerima, menganggap sah baptisan dari gereja di luar mereka.